Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa ajma'in. Amma ba'du. Baik, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk melihat secara ringan dan yang ada di sekitar kita mengenai notifikasi. Pertama, saya akan ajak dulu ke arti gitu ya, karena kalau kita membuat sesuatu paling tidak kita tahu dasarnya dulu. Sama seperti kalau kita membuat fitur, paling tidak kita harus tahu dulu goal-nya apa gitu. Goal-nya apa. Jadi jangan sampai kita misleading terkait dengan apa yang kita bangun tapi basicnya tidak terpenuhi. Notification itu kalau secara meaning saya ambilnya dari dictionary, dari aplikasi dictionary di Mac itu the action of notifying someone or something. Di situ ada kata kunci action dan notifying someone. Jadi ada aksi yang dilakukan gitu ya. Notification itu bisa dibilang ujuk-ujuk tapi juga ada yang terencana. Jadi itu semuanya termasuk kriteria aksi. Kemudian kalau lihat thesaurusnya gitu ya, saya lihat ada yang sifatnya informing, information, dan announcement. Ini ternyata berbeda gitu ya. Kalau dilihat dari dari keluarannya itu ada yang sifatnya alerting, ada warning gitu. Kalau ini kan sering kita temukan di layer-layer networking itu, alerting dan warning itu sering muncul ya, karena yang sifatnya real time. Apalagi kalau yang sifatnya server gitu. Kalau misalnya ada koneksi putus dan lain-lain, itu kan beberapa kali saya pernah temukan di arsitekturnya di UI bahwa share-nya habis atau apa itu sifatnya warning atau alerting. Namun ada juga yang sifatnya information loh, ada yang sifatnya message atau notice, advice. Nah, itu juga dimungkinkan untuk menjadi sebuah notifikasi. Ada juga yang sifatnya announcement. Announcement saya sering dapat announcement dari IT support gitu bahwa maintenance server, kemudian ada pembenahan di jaringan dan seterusnya. Itu juga sebenarnya notifikasi juga. Karena apa? Karena itu menotifying someone ya dengan channel email gitu. Jadi beberapa hal memang perlu kita telaah, perlu kita pilah-pilah ya. Kita itu menotifikasi dengan filter apa nih? Announcement, information, informing atau apa gitu. Jadi paling tidak dari meaning ini kita paham bahwa notifikasi yang kita lakukan, yang kita keluarkan, yang kita buat itu punya kategori gitu. Yang sering nongkrong di bioskop ini tahu ya kata ini ya. Ada yang tahu ini Al-Arwan itu kira-kira keluarnya kapan ya? Kalau Dolby Atmos itu sudah mulai intro untuk memulai film itu kan ada tes speaker ya, yang masa-masa itu belum kita alami lagi setahun 2 tahun ini, hampir 2 tahun kita nggak ke bioskop. Barangkali rekan-rekan semua di sini ada yang curi-curi ke bioskop itu. Cuman saya kangen banget ada suara menggelegar di kuping saya yang ada berbisik all around you itu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh notifikasi atau informasi yang diterima hampir kita semua yang ada di sini, di Zoom ini. Yang pertama, itu pastinya ada ya. Insya Allah sih 99% ada, Anda rasakan semua. Notifikasi yang muncul di handphone, baik itu message, telepon atau apa. Tapi saya sengaja ini nomor 1 itu adalah notifikasi yang terjadi di engineer atau developer yang sistemnya trouble. Nah, itu. Lihat aja teleponnya ada 250 itu ya. Tentunya diteleponin terus itu ya sama PM-nya atau sama PO-nya itu ya. Kalau ada sistemnya trouble. Saya juga sering itu kalau sistemnya trouble saya teleponin tuh. Itu notifikasi, itu memberi kita sebuah tanda bahwa ada yang nelpon nih banyak gitu. Berarti ada sesuatu yang harus saya lakukan. Kedua, tadi juga muncul 10 menit sebelumnya bahwa ada test talk gitu ya. Sekarang saya set di kalender. Kemarin kan undangannya via message ya. Cuman saya bikinkan di kalender, oh ya 10 menit lagi ada test talk. Nah, ini juga menjadi notifikasi untuk kita kan. Sifatnya kan sebuah reminder ya. Sifatnya sebuah reminder. Tergantung settingan kita.
itu juga notifikasi. Kemudian sebulan yang lalu saya pernah dapat notifikasi via WhatsApp dari SIM surat ya, SIM surat universitas sepertinya, surat.ui itu ya. Saya cukup surprise juga bahwa saya dapat surat tugas dari universitas gitu. Perihal sebagai asesor SPBE gitu. Dan ada di sini nih linknya, cuman tidak langsung mengacu ke dokumen gitu. Tidak langsung mengacu ke dokumen. It's okay. Kemudian yang keempat, ada pemberitahuan ini yang bikinan custom gitu di fakultas bahwa soal yang sudah saya upload untuk UAS itu sudah berhasil diupload atau sudah dilakukan proses validasi oleh Kaprodi. Berarti di situ saya sudah dapat notice bahwa soal saya sudah benar gitu. Soal yang saya kirimkan itu sudah benar. Nah, kira-kira gitu. Kemudian notifikasi yang sering saya dapatkan juga dari IT support ya, dari BSI terkait dengan tadi ada announcement atau juga modelnya itu information, bahwa ketika saya kirim isu dalam waktu beberapa menit saya mendapatkan email balikan berupa isu Anda ditanggapi dan seterusnya. Nah, barangkali itu kan bisa berkelanjutan ya, jika nanti pesannya itu sudah isunya sudah diselesaikan dan seterusnya, itu nanti dapat notifikasi lagi bahwa isu saya itu sudah selesai atau belum. Nah, kemudian ada berikutnya ya sama ini tentang verifikasi sistem yang memberitahu bahwa ini nih ada sesuatu yang harus dilakukan di sistem. Jadi silakan Anda masuk ke sistem dan menyetujui usulan misalnya. Jadi ada yang sifatnya memberi perintah, ada yang sifatnya memberi informasi, ada yang sifatnya reminder. Nah, jadi banyak nih. Jadi notifikasi itu ya sifatnya macam-macam. Bisa kita kategoriin, dan ini ada di sekitar kita. Nggak bisa kita pungkiri, kita itu kan banyak dinotif dari kanan kiri. Ini baru notif dari HP, ini belum dinotif sama saudara, belum notif sama teman, belum notif yang secara lisan. Tapi konteksnya di sini saya ingin mengajak notifikasi di sistem secara elektronis. Saya selipkan dikit, barangkali rekan-rekan semua di sini dapat notif terus kagol gitu ya. Ya, ini sering saya temui. Buka Facebook ada notif, cuma satu doang, ternyata notifnya marketplace ini yang dulu Anda kunjungi sekarang jual produk baru loh. Ya oke lah. Tapi ada kadang ketemu notif yang nggak penting gitu ya. Kok kayak gini aja bikinin notif gitu. Artinya di sini saya ingin menunjukkan bahwa terkadang ada beberapa hal itu yang menjadi clickbait saja gitu ya. Kok kayaknya notif penting banget gitu. Terus saya buka dan isinya ya cukup bikin ini juga ya. Ini nggak penting-penting banget, apa ada di notif gitu. Ya kira-kira begitu. Nah, saya akan ajak dengan dua terminologi baru ya, terminologi baru tentang notifikasi. Ada konsep pull activity dan push activity. Rekan-rekan semua sudah khatam dan bukan hal yang baru gitu ya ketika berbicara tentang push activity. Karena apa? Karena kalau kita sandingkan dengan handphone, itu ada yang namanya push notif. Dulu dikenalkan oleh BlackBerry itu awal-awal dulu, push notification yang muncul notifikasi untuk mengatur reminder, jadwal dan seterusnya. Namun jangan lupa kalau ada yang namanya push, ya pasti ada pull gitu ya. Yang sering main, yang biasa komit atau nge-push, pasti Anda juga nge-pull ya kan, nggak mungkin tiba-tiba langsung nge-push gitu ya. Minimal ada nge-pull dulu, ada nge-merge. Sebelum ada push ya Anda nge-merge juga. Barangkali nanti ada proses namanya merge activity gitu ya, gabungan antara push sama pull. Barangkali. Who knows? Nah, artinya ada dua terminologi di sini terkait dengan aktivitas dan notifikasi, yaitu pull activity dan push activity. Kalau pull notifikasi atau pull notification, ini saya singkat, yaitu adalah requesting a server, check if there any update ya, jelas ya. Saya kira sama dengan konsep kalau yang kita lakukan di push dan pull. Mohon maaf, suara saya cukup jelas. Jelas Pak Hari. Jelas ya. Mohon nanti tolong di notice atau di notif saya jika saya tidak jelas via lisan. Kemudian ada push notification ya, server notifying a client about the updates.
Saya kira cukup jelas ya, apa itu pull dan apa itu push. Namun saya akan ajak lebih banyak ke push. Kalau saya ambil pendekatannya marketing, memang banyak notifikasi itu diimplementasikan di marketing ya, untuk mencari atau mendapatkan pelanggan baru. Kedua, yang paling penting itu adalah meningkatkan engagement, membuat engagement kepada loyal customer atau customer baru sehingga mereka bisa lebih loyal ke produk mereka atau ke jasa mereka. Jadi kalau melihat fakta, saya ambil dari infografis dari Egoi itu, paling tidak yang kita bisa lihat bahwa memang push notification itu secara opening rate, secara apa ya, possibilities untuk dibuka itu pasti lebih tinggi kalau misalnya dibandingkan dengan traditional notification, misalnya dari email gitu ya, terus kemudian Anda memberitahu pakai surat gitu, itu lebih efisien. Kenapa? Karena dari sini satu memang sifatnya push notification langsung muncul di depan Anda, kemudian dia langsung bisa mendirect Anda ke sebuah aksi ya, yang perlu dilakukan di sistem. Kalau push notification, mbak-mbak ini yang sering belanja ini kan paling sering tiap hari ceting gitu ya, Shopee gitu ya. Nah, itu sudah push notification juga keluar. Pasti Anda buka itu, sesuatu yang harus dibuka itu. Kalau udah kayak gitu, atau Tokped gitu. Atau Gojek tiba-tiba ada message Gojek itu kan sangat khas gitu ya. Itu kan juga push notif yang keluar. Dan opening rate-nya tinggi gitu ya. Karena Anda wah ada promo nih atau ada apa gitu ya. Itu kan sebuah reward atau sebuah hal yang ditunggu-tunggu kadang-kadang. Jadi saya juga kadang-kadang surprising juga kalau melihat dari Gojek, apalagi GoFood itu ya, dapat notif gitu, wah ada promo nih, paling tidak ongkos kirimnya gratis itu, nah, itu sudah cukup. Oke, kalau dipilah berdasarkan dengan apa ya, aksi ya, push notif itu kalau saya ambil referensi dari onesignal.com itu sebuah platform yang menyediakan arsitektur untuk notifikasi ya. Memang kebanyakan yang pakai adalah marketing. Ada 3 hal yang bisa dipilah terhadap push notification. Pertama, ini bisa dianalogikan dengan apa ya, platform-platform yang ada di handphone Anda. Pertama yang transaksional, yang set automate message triggered by event. Kalau yang biasa melakukan apa namanya ordering online atau apa yang sifatnya jasa yang membutuhkan aksi Anda, ini pasti sering terjadi gitu ya. Your order has arrived. Kemudian kalau di Gojek itu kan your food almost almost ready gitu ya. Kemudian your food is coming dan seterusnya. Itu kan notif-notif yang muncul. Jadi kalau kita order, notif pertama push yang pertama muncul adalah resto confirm, ya kan? Resto confirm. Apalagi? Kemudian kedua, driver pick up. Sudah 2 tuh. Kemudian your food almost ready gitu ya. 3, 4 sudah selesai dan food is coming. 4. Kemudian 5, your driver is near you. 5. Ada 5 notif untuk melakukan satu pesanan. Dan itu Anda fine-fine saja. Kenapa? Karena Anda paham dari notif yang muncul 5 kali, Anda tahu ritmenya. Oh, kalau nggak ada notif ketiga, berarti masakan saya belum matang nih. Nah, kira-kira gitu. Kemudian kalau dari notif yang pertama saja nggak bunyi-bunyi, oh berarti restonya nggak confirm nih. Nah, dari situ saja sudah dapat feel kan bahwa ritme yang muncul itu sudah menandai bahwa ada sesuatu yang nggak beres di pesanan saya. Kira-kira gitu. Nah, itu yang transaksional. Yang kedua, sistem. Sistem ini banyak digunakan di promo ya. Let user know about new feature and opportunities. Ini ada promo baru dan seterusnya. Itu yang sering muncul. Kemudian yang ketiga adalah user. User ini lebih banyak ke relation ya. Bahwa let user know when another user leader message them. Misalnya kita dapat notif bahwa teman kita membuat story. Teman kita lagi live streaming, kemudian teman kita lagi
mention apa yang kita komen. Itu adalah tipe-tipe push notif untuk membuat engagement dengan membuat membuat umpan itu dari teman kita gitu ya. Kunci itu kan Anda buka aplikasinya, teman Anda kan sebagai umpan saja. Nih si Anda lagi suka artis gitu ya, Anda suka misalnya artis yang hit sekarang gitu, push notif Anda memang sering lihat dia untuk di post-postnya, kemudian keluar muncul gitu ya, si artis si Fulan gitu ya sedang live streaming, itu push notif keluar di Anda karena dia tahu bahwa Anda suka, Anda akan klik dan langsung ke aplikasi. Tujuannya apa? Bukan melihat dia, tapi Anda masuk ke aplikasi dia. Ya kira-kira gitu. Jadi memang tipe push notif itu kalau melihat dari referensi onesignal.com itu ada 3. Nah, konteksnya ke universitas atau ke sistem yang ada di lingkungan perguruan tinggi, terutama di UI ya. Saya coba gambar-gambar. Full activity sama post activity itu nanti ranahnya di mana? Kalau full activity itu sepertinya kalau ini baru penerawang ya, mohon maaf karena saya belum banyak tahu platform dan arsitektur yang terjadi. Jadi secara app yang ada di Gateway gitu, kan app-nya itu banyak ya. Kemarin dari Pak Rektor sudah ngeklaim ada 18. Ada app yang masing-masing mengeluarkan notification kepada pengguna-penggunanya, entah itu doing something, kemudian in action, nanti kita bisa kategoriin tuh. Rata-rata app yang butuh validasi, verifikasi, itu kan larinya ke pimpinan, dekan, kajur, kadif, kemudian ke dosen itu sifatnya informing, itu bisa kita pilah-pilah. Jadi membuat sebuah rencana gitu ya, bahwa apa saja notifikasi yang bisa kita keluarkan tuh untuk kategori-kategori pengguna. Kemudian yang sifatnya push activity, nanti membutuhkan sebuah arsitektur khusus ya, saya kira, karena nanti butuh background job yang jalan, karena untuk mengolah data, ini butuh information architect soalnya, karena harus memfilter, membaca, dan melihat siapa yang dapat, tipe message apa, dan seterusnya. Nanti akan dibantu sama micro app juga, nanti pakai message queue gitu ya, untuk menerjemahkan atau klasifikasi atau mengklasterisasi message-message yang ada. Nanti kita kelompokkan cluster, kemudian kita ada yang kasih reminder, ada yang kasih warning, ada yang dikasih congratulation gitu, itu di kategori. Jadi post activity ini memang banyak terjadi di sisi background ya. Jadi backgroundnya jalan terus, dan dia punya rule gitu ya, yang akan jalan ketika apa, dan berikan cluster apa. Jadi kalau gambar sederhana, kira-kira bayangan yang saya yang saya temukan tuh di universitas kira-kira seperti ini. Nah, kita nggak cuma ngirim notif saja gitu ya. Kita nggak cuma ngirim notif saja. Bayangkan bahwa yang kirimkan notif itu sudah dikategorisasi, gitu. Sudah dikategorisasi. Artinya dengan model kategorisasi saja, mengklasifikasikan saja, kita bisa tahu mana notifikasi yang sifatnya insight, reminder, warning, congratulation, recommendation, announcement, information, itu perlu gitu ya, itu perlu dikelompokkan sehingga kita bisa menumbuhkan engagement. Sistem itu butuh engagement, sistem itu butuh dikunjungi, sistem itu butuh berkomunikasi, sistem itu ya seperti layaknya manusia membutuhkan sesuatu yang dipegang terus gitu ya, butuh sebuah engagement yang kuat gitu ya. Kira-kira kalau butuh ini ya saya ada di sini, saya butuh ini ada di sini, kira-kira gitu. Jadi memang hal tersebut bisa tercipta kalau ada komunikasi yang terjadi, bisa satu arah, bisa dia melakukan aksi yang sifatnya dua arah. Seandainya sistem bisa chatting, ya nanti dia bisa chattingan sama sistem, kira-kira gitu. Nah, ini bukan iklan ya, seolah-olah ada iklan nih. Anda pasti kalau lihat di situs-situs berita kan keluar notif kayak gitu. Itu sengaja saya pasang tadi. Kita lihat ya, push notification how FanOX generate 67,000 ya, zero ad spend. Ini kan sebuah iklan-iklan yang klik baik ya. Namun kalau kita lihat model iklan seperti ini, mereka punya metode loh.
Jadi kalau kita mau bikin notifikasi atau membuat sebuah announcement atau information, kita juga pakai metode gitu ya. Nah, saya perkenalkan satu metode, barangkali rekan-rekan di yang biasa memberi email atau notifikasi juga pernah menggunakan ya, yaitu namanya metodenya adalah metode AIDA. AIDA itu dimulai dari awareness, interest, desire, sama action. Jadi kalau memberi sebuah pesan, itu paling tidak pakai empat kata kunci ini gitu ya. Kasih awareness dulu, berikan interest, kasih desire, kemudian dikasih action. Jadi untuk model marketing atau yang beberapa information announcement atau mengajak gitu, biasanya modelnya pakai AIDA lagi. Jadi ketika kita membangun sebuah message gitu, paling tidak ada metodenya gitu ya, nggak apa ya, nggak hanya menyusun kata-kata saja, tapi ada caranya gitu, bahwa ada tata cara untuk membuat sebuah pesan. Saya berikan sampel. Rekan-rekan di IT support atau yang ada di UX design gitu ya. Saya coba bacakan pesannya. Good morning, Mr. Setiaji. Please check your UI Gateway account today. We have found that you have new registered journal paper at JS Store. Congratulations. To claim this journal paper, please click this link. Ada yang bisa tebak message ini bisa keluar di UI Gateway yang aplikasi yang mana atau modul apa? Barangkali kita bisa saling ini ya, saling melihat visi ya. Rekan-rekan yang di kalian tuh di mana tuh ya? Remunerasi ya, yang baru-baru ini di di launching dan diberi apa? Diberi pelatihan ya. Saya juga termasuk. Ini baru saya membayangkan. Saya membayangkan bahwa sistem memberikan sebuah announcement bahwa ada loh yang butuh Anda klaim untuk remunerasi, bukan mereka mengisi dulu. Ini baru pendekatan yang lain gitu ya. Tidak menunggu mereka, tapi kita kasih ke mereka bahwa ini loh ada sesuatu yang bisa Anda klaim. Walaupun caranya kita cuma meng-crawling sederhana dari Google Scholar misalnya, atau dari karya.ui misalnya. Dari karya.ui kita komparasi dengan data yang ada di DPA ya, yang di akademik. BPA sorry, badan saya lupa di BPA. Nah itu kan akan muncul di BPA data-data yang sudah pernah klaim 2019-2020. Nah yang belum itu kalau sudah ketemu nanti bisa kita announcement ke dosen tersebut atau ke user gitu ya, bahwa ada nih yang belum Anda klaim, mau klaim nggak nih? Kira-kira gitu. Walaupun data yang di UI portofolio belum terisi, tapi paling tidak kita kasih tahu ini bisa loh diklaim. Jadi ada sesuatu effort yang kita lakukan dan itu nanti paling tidak akan menarik perhatian gitu ya, bahwa oh iya ya ternyata ada yang bisa saya klaim gitu ya. Atau tadi paling tidak kita memberi notifikasi yang sifatnya apa ya, ya bukan clickbait ya, tapi mengajak ya. Ya ini kan menumbuhkan engagement juga saya kira. Rekan-rekan dari UI remunerasi boleh tahu ada yang apa raise hand barangkali, siapa ya? Remunerasi itu yang SDM ya? Ya nggak sih? Keuangan. Oh keuangan. Nah, keuangan. Berarti Mas Andi ya, Mas Andi dan teman-teman ya. Ya. Barangkali ada engineer-nya yang bisa berkomentar, possible nggak kayak gini nih? Possible atau tidak seperti ini? Siapa? Front end nih Mas Andi siapa ya? Saya butuh UX. Saya butuh UX-nya. UX-nya ada. Ada Mas Zul Karmain ada. Ya, artinya ada. Mas Zul. Possible tidak Mas? Kira-kira? Baru nanya possible apa tidak kok. Menurut saya possible sih.
Ada algoritma yang bisa Anda lakukan? Gimana? Ada algoritma tertentu. Kalau bikin kayak gini, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Belum ada sih kalau saya. Oke, ya possible Mas ya. Nah, berarti menarik, nanti perlu dibahas, perlu didiskusikan. Terima kasih Mas Zulkarnain. Oke, ini baru ide ya, ini baru apa ya? Baru insight saja kok, baru insight sore-sore duduk. Iya ya, sepertinya menarik juga kalau dibikin seperti ini. Kemudian saya melihat karena sistem yang di apa namanya di desain ke akun saya itu baru berapa tuh? 2, 4, 5, 10 ya. Ada 10. Terkait tadi juga ada UI remunerasi. Boleh saya menyapa rekan-rekan yang UI sehat itu apa keuangan juga? Bansos. Ya. Bisa. Bansos masih keuangan juga ya? Iya, bantuan sosial kesehatan. Oke, mau confirm satu hal. Apakah bansos itu ada validasi di dalam ya? Ada, Pak. Ada ya? Ada validasi ya? Artinya saya sebagai person yang berhak mengajukan nanti divalidasi sama Bansoskes gitu ya? Iya, ada. Nah, mendapat sesuatu kabar kalau saya disetujui atau tidak? Saya belum pernah ngajuin karena ngajuin ini biasanya pakai form apa tuh PDF itu ya. Sampai saat ini harus masih ngecek di sistem sih, Pak. Belum ada notifikasi. Ngecek di sistem itu kata kuncinya ya. Oke. Yeah. It's okay. Oke, terima kasih Mas Avandia ya. Oke, possible nggak kira-kira kayak gini? Mas Alvandia. Possible sih, Pak, kalau itu, Pak. Mungkin nanti apa ya? Teknisnya aja sih, Pak, yang masih harus di. Iya. Enggak, saya bicara possible. Menurut Anda ketika ada notif UI sehat 1 itu kira-kira meaningnya apa? Anda bisa mengartikan nggak? Ke verifikatornya atau ke orang yang mengajukan? Ke saya yang login. Ceritanya saya yang login. Ya, notifnya berarti kan, Pak, bahwa ya, berarti pengajuan itu sudah di-approve misalnya gitu kan? Bisa di-approve, bisa di-reject kan ya? Iya, bisa. Tapi paling tidak muncul bahwa ternyata validasi sudah dilakukan, kira-kira gitu kan ya? Iya. Ya, itu possible ya. Kan ada apa ya? Ada sebuah feel yang berbeda ketika kita diberikan sesuatu gitu. Kalau mereka suruh ngecek karena memang butuh ya, biasanya ngecek juga. Tapi seandainya kita kasih tahu lebih awal, itu sepertinya menarik gitu ya, bahwa kita tuh juga aware dengan pengguna. Kemudian bagaimana caranya teknisnya ini bisa terjadi gitu ya, message ini kan enak Pak, cuma tampilan depan di depannya saja, nanti interface-nya dibikin iya. Namun rekan-rekan semua barangkali nanti kita bisa manfaatkan beberapa arsitektur yang ada gitu ya. Saya pernah dengar bahwa di PSI juga sudah pakai model message broker ya, dan saya membayangkan bahwa beberapa sistem itu kan sudah punya pooling data yang banyak gitu ya, entah di mana saja. Saya juga membayangkan bahwa SAP itu lama-lama yang di keuangan itu bisa kita tarik juga datanya dan dikumpulkan di satu tempat gitu. Di pool di satu tempat. Kemudian nanti muncul apa namanya klasifikasi yang terjadi di sana. Dan salah satunya yang bisa kita keluarkan adalah bentuk notifikasi, bentuk dashboard visualization, bentuk machine learning, dan seterusnya. Artinya, saya kira dari arsitektur itu juga possible gitu ya. Kalau saya melihat dari beberapa sampel yang ada, mulai dari Kafka gitu ya, ini possible sekali terjadi gitu ya. Possible sekali terjadi bahwa message itu bisa kita proses di tengah gitu. Di message apa namanya? Message arsitektur gitu ya, atau di information arsitektur. Dan saya coba cek lagi, jangan-jangan cuma Kafka doang, barangkali ada di tempat lain. Ada. Saya coba cek dipakai RabbitMQ juga bisa gitu. Memang arsitektur seperti ini itu sudah ada, artinya sangat possible ya kalau nanti
hal-hal tersebut itu terjadi di arsitektur yang besar itu. Karena kan kita tidak hanya berbicara satu aplikasi, tapi kita berbicara banyak aplikasi dan itu akan butuh tempat khusus yang harus di filtering dulu, kemudian diklasifikasiin, dikategoriin dan seterusnya. Namun biar tidak miss gitu, goalnya adalah satu gitu ya, meningkatkan engagement. Bagaimana sebuah produk, sebuah aplikasi, sebuah sistem itu dapat berkomunikasi dengan penggunanya. Oke, saya kira tadi sudah dinotif hampir sampai jam 9. Nah, saya dapat notif tuh. Waktunya sudah habis. Jadi, terima kasih. Saya kembalikan ke MC.